Wah, jadi nggak mau mudik berangkat hari ini. Aku rindu sekali sama kakek sama papi. Papa pun nggak ada mikirkan suatu apapun lah, papa. Masa aku nih betah aja di rumah terus. Papa nih nggak pikiran awak kemana. Aku nih seru, ke sana lah, pak. Papa nih santai baik. Belum tahu nak, papa tuh lagi banyak pikir soal soal uang, soal mudik berangkat. Gimana lah ya? Papa pun bingung juga mau gimana caranya mau berangkat pakai uang untuk beli minyak bensin perlu, makan tempat area perlu, sama penginapan perlu. Yang butuhkan apa baik kebanyakan kita pengeluaran dong. Jadi sabar aja ya, mungkin lain kali aja tepat waktu kalau kondisi yang tertentu baik nanti kita laksanakan. Papa nih gimana sih? Papa nih nggak ada rasa pertimbangan untuk ini hal-hal yang berguna. Papa nih hal-hal aja yang keperluan di rumah, gak penting hal mudik. Aku nih bete terus nih, gimana lah papa. Papa coba lah carinya pinjam gitu. Nah papa nih janganlah segar-segar sama orang, coba pinjam lah. Siapa tahu nanti bisa pinjam lah papa. Papa tuh janganlah segan-segan, takutnya tak enak. Malah nyimukin orang aja lah papa. Bukannya gitu nak, papa tuh sebenarnya tuh papa tuh ada pinjaman yang bersaudara kembar, yang Mbak Kiki sama Mbak Rizky. Nah pinjam lah untuk beberapa keperluan yang kita anggarkan pengeluaran. Jadilah papa mau, sebenarnya ya rencananya memang begitu, tapi cuma nggak bisa karena kan kondisi ekonomi di mana dunia ini semakin sulit, nah masalah global. Ya namanya juga kebutuhannya kita perlu, nah daripada kita jalan-jalan mendingan nah sabar ya. Nanti kalau suatu nanti kalau berangkat atau gajian cukup muat, nanti kita sama-sama kita berangkat ya. Tolong mengerti sama papa ya. Sudah apa, nggak usah basa-basi papa, nggak peduli aku. Aku tetap marah terus nih kalau nggak jadi mutik. Mau tahu rasa papa nih. Dah lah, mendingan aku dalam aja, aku udah pada di stres ngomong papa nih nggak ada jelas. Ais, anak ini satu ini mau mudik. Stres awak pusing juga. ah Gimana cara pinjam malah aduh sulit juga gimana. Gak mungkin lah sama mantan kader itu kan udah keluar pecat. Gimana nasibnya, gimana mau mudik. ah Gimana mau pikirkan yang arah gitu. ah Aduh pusing-pusing. ah Pusing, gimana caranya, mudah susah. ah ah Malas ngerti banyak tugasnya. Aduh, stres aku nih. Bagaimana lah kehidupan ini, banyak tugas yang harus urus. Gimana kapan pulang anakku ini. Kenapa lah anakku si Ryan Ryan kenapa nggak pulang. Papa kangen sekali. Kenapa lah SMS nggak dibalas, ditolak. Kenapa telepon video call ditolak, karena banyak kesibukan. Mungkin saja Ryan kan mungkin sibuk urus di mana lah negara itu. Coba si Armando itu yang udah lama nggak kabar. Kenapa seperti itu ya, rindu sekali. Papa kangennya. Kapan angkat tuh, mudah-mudahan dia bisa berbalik lagi lah. Bismillah, semoga lah ya bisa ketemu sama aku. Assalamualaikum pak. Oh iya nak, waalaikumsalam. Nak, kamu sehat nggak di sana? Sehat-sehat aja lah pak. Emangnya papa kenapa telepon? Oh enggak, papa kan telepon untuk kamu. Papa kangen sekali sama kamu nak. Kan biasanya kan papa kan selalu hubungin kamu nak. Kasihan kan papa lagi kesepian, dimana kan kosong semua kan, tidak ada satu keluarga pun di sini. Nah, cobalah telepon nak sekali-sekali kan, hubungan dengan keluarga, anak-anak ya. Janganlah sibuk terus urusan yang lain.
Kenapa nggak pikirin sama papa nak? Males Papa nih ganggu aja hidup aku apa-apa. Sekarang kan gue kan lagi di sini pak, di luar. Papa Ya ngapain kan Allah ganggu sih? nak. Telepon Kenapa mulu. nak kamu nih kok kasar sama papa nak? Papa nih kangen loh. Bertahun-tahun kamu nggak hubungin, nggak pulang-pulang. Kenapa sih? Apa alasan papa tuh kesalahannya di mana? Hah? Nggak ada apa-apa lah pak, biasa-biasa aja lah pak, santai aja kan. Kan nggak mungkin lah Ya, ninggalin papa. Aku kan nah, lagi santai aja kamu di nih luar pak. Ngapain lagi? nggak tahu berterima kasih sama papa. Papa sudah transfer banyak-banyaknya. Kenapa kamu gak hubungin nak? Aku nih orang tuamu, kau anakku. Kenapa kau gak hubungin nak? Coba kakak kau, Ryan. Dia selalu hubungin tapi tolak. Tidak ada apapun itu. Sudah blokir. Inilah. Nah, Mando, tolong jelasin papa. Papa tuh rindu, gak ada kesepian sekali. Kamu sudah berapa tahun? 5 tahun kau nggak balik-balik, gak pernah SMS, gak ada telepon. Kau bilang ini kau rindu, tapi kau nggak ada balas-balas, hah? Telepon jarang sama papa. Kenapa sih? Hah? Selalu harus pikirkan papa ini yang lain-lain, hah? Kenapa? Ah, Papa nih sibuk aja papa ini. Sibuk banget sih urusan hidup aku. Dah, kupa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ini kenapa lah ngambungin? Sudah 5 tahun kemudian dah balik. Dia waktu berangkat kuliah ke luar negeri, dia sama yang lain, dia pikirkan dunia, gak ada perasaan sama keluarga. Ini semua ini keluarga besar, lahir kandungan. Hah, munculnya repot kita pija-pija, ya ampun, ya ampun. Inilah kondisi ini, nggak ada siapapun, cuma aku nih seorang Roma yang ini diberesin. Kerjakanku belum siap-siap, sementara lagi kepala kepala kementerian juga suruh ini. Halo, stres. Apa yang dipikirkan ini? Halo, capek ya. Udah selesai kerjaanku. Gimana lembut lagi? Ah, siapa lagi? Udah jelang malam larut. Kok telepon lagi? Ah, kepala lagi. Telepon lah. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, selamat malam. Alhamdulillah ya. Hmm, Pak, gimana Pak? Ini data-data dokumennya sudah selesai Pak dikerjakan? Alhamdulillah lah Pak, semuanya udah selesai kerjakan Pak. Sudah ketik-ketik, sudah ya agak capek juga Pak. Udah jam jam setengah 12 malam. Kebayang-bayang Pak, kepikiran saya Pak. Emangnya kenapa Pak Yusuf? Kok kayaknya ada masalah berat ya? Apa mungkin Bapak ini ada masalah yang lain-lain? Oh, gak ada apa-apa lah Pak, cuma saya banyak kepikiran aja lah Pak. Ya, banyak beban hidup saya. Kenapa Pak Yusa? Jangan diam aja Pak, jangan tendang kali hatinya. Coba ceritakan sebenarnya terjadi. Saya pun nggak apa-apa. Bapak Yusa harus dengarkan. Saya nggak akan memberitahu apa-apa siapapun. Dah cerita aja Pak, gak usah takut Pak. Saya di sini tampingin Papa. Coba ceritakan sebenarnya Pak, jujur aja Pak. Coba ceritakan ini, coba tanda pas dulu Pak, biar semua tenang-tenang hatinya. Coba Pak ngobrol aja sebenarnya Pak.
kayak gini lah Pak, saya situasi yang ini sepi juga. Saya pun harus bagaimana Pak, gara-gara masa pikiran anak saya Pak. Dua anak saya Pak nggak pulang-pulang. Si anak pertama Ryan yang lulusan kuliah 4 tahun, lulusan kedua 3 tahun, sudah 7 tahun dia sudah lulusan. Tapi kok lupa juga sama saya Pak. Saya juga orang tua, gak dibalas-balas, sudah diblokir. Apa harus anggap apa Pak, saya bingung juga. Yang anak saya kedua nih Armando sudah kelulusan pertama, sudah lulus, tapi setahun kemudian tidak pun pernah pulang, karena ini sudah mencuekin saya orang tua. Bahkan pun juga saya mempertimbangkan apa kondisinya, yang bagaimanapun kan saya kan anak kandung yang harus saya menjaga, dirawat sejak kecil sampai saat dewasa. Tapi tidak ada ini, tidak ada mikirkan keluarga, jauh-jauh dari ini. Dari sekarang lahir saya sudah kasih imbalan supaya menjadi sukses, tapi lupa sama orang tua Pak. Astagfirullahaladzim, tiga sekali ya anak-anak itu sama bapak ini. Memangnya kenapa anak bapak Yusa ini kenapa nggak selalu hubungin aja, kenapa nggak dicat aja gitu, kenapa nggak kabarin gitu. Kan biasanya kan kalau di luar kota itu kan biasanya video call atau bisa telepon atau SMS-an. Tapi kok sekarang kok jauh sekali ya sama bapaknya, sudah merupakan keluarga sendiri gitu. Emangnya apa nggak ada rasa peduli ya sama ini, apa sudah diremehkan? Mungkin itu ya Pak, saya sudah kerjakan, saya pikirkan angka positif lah Pak. Saya ini nggak ada siapa-siapa Pak di rumah, saya sendiri. Saya nggak ada siapa-siapa pun, yang cuma nonton TV yang bisa temenin saya. Saya pun nggak tahu Pak anak saya nih gimana lah nasib ini, tidak bisa ini berjumpa dengan orang tua. Ayahnya udah bertahun-tahun lama sekali tidak bertemu gara-gara masalah itu. Apapun terjadi lah Pak, yang penting sudah tahu lah Pak sebenarnya gimana kondisi di sana, apa di luar dunia Pak. Kasihan sekali, sabar ya Pak Yusa. Mungkin dia anak-anak ini sudah berubah Pak dengan banyak di luar main dunia ini, karena kan sudah beda derajat Pak, derajat roda berputar, karena dia sudah punya prinsip dengan pikiran, sifat karirnya sudah mulai berjalan Pak. Sabar ya Pak, ini sudah jalan hidup ini. Saya pun juga begitu Pak Yusa. Maaf ya, saya ini sebagai anak, saya pun juga mengalami seperti itu Pak. Karena orang tua saya membantah Pak, suka apa membantah karena tidak ditaati. Karena saya juga mengalami seperti itu waktu saya kuliah di luar negeri, di negara. Saya pun begitu Pak, saya lagi sibuk kan tanpa terima kan, karena kan saya kan juga sebenarnya saya mau rindu sama orang tua saya, karena kan saya lebih sibuk, makanya saya HP ini diblok aja. Karena dari masa itu saya juga gimana ya Pak, hati saya tak berubah. Makanya dari dulu saya seperti itu, dari dulu saya. Tapi sekarang saya sebagai ayah, saya prinsip dengan tegas yang baik Pak. Ya mungkin Pak Yusa sabar ya, namanya jalani hidup putar roda ini, karena kan sudah bersifat dunia ini sudah sudah agak lain Pak. Mungkin sabar aja ya Pak, nikmati saja ya Pak hidup kita ini, nanti suatu saat nanti kembali lagi seperti ini. Gitu ya Pak. Iya, saya ngerti Pak, saya tahu Pak prinsip untuk menjaga anak Pak. Udah tetap semangat walaupun saya ini belum tahu apa-apa Pak, tidak ngabarin, diblokir. Kemana saya harus lakukan Pak? Saya ini nggak ada siapa-siapa pun
Tapi juga saya pun tetangga pun gimana ya, walaupun kan sudah punya keluarga masing-masing, satu perangkat rumah. Jadi saya pun gimana apa cara hidup saya ini gimana, apa harus berbuat. Benar Pak, itu sudah jalan takdirnya. Sekarang saya hanya berdoa aja ya Pak. Saya dukung Bapak supaya anak ini bisa berubah ya. Saya tetap kuatkan supaya biar apa merasakan imannya gimana. Kita banyakkan imannya dengan yang dunia ini. Saya berharap ini, saya dukung dan topangan ya, supaya anak-anak Bapak ini biar bisa lindung dengan satu keluarganya. Saya tetap doakan buat terbaik untuk saya dan untuk anak Bapak ya. Terima kasih ya Pak telah dukungan saya. Saya doakanlah supaya ya bisa kembalilah seperti masa lalu Pak. Ya walaupun anak-anak saya ini tahu-tahu di luar tidak pernah kembali. Ya terima kasih ya Pak. Semoga dapat doa yang terbaik ini buat anak saya ya. Kalau gitu saya terima kasih ya Pak. Saya tutup dulu ya Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.